Langsung isolasi di kamar. Kok gue bisa kena covid gitu? Di hidung sebelah kiri ya, tapi sebelah kiri tuh hidung nggak bisa cium bau. Pas pertama tahu covid sih agak bingung, saya covid ini gitu. Kaget, nggak percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama gue Danti. Kami dari tim CKSB. Di video kali ini akan sharing-sharing ke kalian tentang pengalaman yang udah kita lewati selama beberapa bulan ini. Qadarullah, tengah dari tim CKSB mengalami musibah yang cukup berat. So, langsung aja tanya-tanya ke mereka, yuk, let's go! Oke, perkenalkan diri. Lu tuh siapa? Dari divisi apa? Halo, nama gue Diva. Gue dari divisi Cepos, berarti yang ngomong. Nama gue Fadila, gue dari divisi I+. Kerjaan gue apa aja gue kerjain. Nama saya Peter, divisi tracking B+. Halo, aku Banustiawan dari bagian pajak. Halo teman-teman, nama saya Izar. Saya dari divisi B+, fokusnya untuk placement radio. Sebelumnya gue ini mau mastiin ke lu, Yes. apakah lu pernah menjadi pasien COVID-19? Pernah. Pernah, benar-benar. Ya, pasien COVID yang terdampak di kantor ini. Mantan alumni. Aku mulai positif covid sejak awal September sampai awal Oktober, sekitar itu. Benar, sesuai dengan hasil lab di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Gimana sih perasaannya pas lu tuh tahu kalau lu tuh menjadi pasien COVID-19? Perasaan pertama kali. Jujur, Asik. gue shock sih. Shock karena sebelum dinyatakan gue positif itu, sebelumnya gue udah ada gejala gitu loh. Kayak lu inget kan yang pas gue langsung drop demam, makanya langsung pulang hari Kamis. Itu juga banyak yang drop kan waktu hari Kamis itu, sekitar 5 orang. Terus gue langsung demam, langsung batuk gitu. Perasaan gue shock karena, tapi agak nggak shock karena udah tahu gejala itu udah ada gitu loh, inget kan? Oke, Kayak gitu. Gimana sih perasaan pertama lu saat lu tuh tahu kalau lu tuh positif? Ini kan gue dapat pengumumannya kan dari email ya. Nah, itu gue inget banget pas malam jam 11 atau jam 10 email masuk kan. Pas gue baca, gak tahu aku. Soalnya yang gak nyangka aja gitu, kayak kok gue bisa kena covid gitu. Ya gitu sih, ketawa gue jadinya. Tapi di malam itu juga gue langsung ingat mati gitu, kayak ingat kematian, langsung ingat dosa sumpah deh. Tapi cuman semalam doang, besoknya mah kagak. Ya, oke. Terus gimana perasaan pertama kali pas dinyatakan kalau positif COVID? Kaget, nggak percaya. Tapi nggak apa-apa. Pengalaman hidup. Perasaannya gimana Om, pas tahu? Pas pertama tahu covid sih agak bingung, saya covid ini gitu. Terus apa yang harus dilakukan? Saya siap-siap banyak vitamin. Terus yang terpenting sih siap-siap ini bahan-bahan kebutuhan pokok sih. Takutnya kedepannya nggak bisa keluar rumah, jadinya semua harus terpenuhi lah seperti itu. Terus perasaan yang pertama kali dirasain itu gimana? Ya pertama kali ya pasti agak shock ya, tapi ya udahlah gitu kan. Namanya juga penyakit gitu, pasti kan bisa disembuhin gitu. Pasti disembuhin, dan alhamdulillah udah sembuh. Alhamdulillah sembuh, dan jangan panik sih intinya. Iya. Biar jadinya nggak usah kepikiran. Nggak usah pikiran. Dan cowok tuh dianugerahi Sifat cuek. sifat tidak panik ketika ada masalah besar. Beda sama perempuan. Beda sama perempuan. Terus gejala fisik apa yang pertama lu rasain tuh? Ya yang kayak tadi gue bilang, gue langsung demam, terus pilek, yang paling utama demam sih itu, terus langsung berkelanjutan kayak
sebenarnya semua yang disebutin kayak di berita artikel-artikel gitu loh, kayak demam, batuk, sesak napas, habis itu nyeri-nyeri. Terus gejala fisik apa sih yang pertama lu rasain? Kalau gejala sih dibilang nggak ada sama sekali. Kayak demam gitu-gitu. Nggak ada. Ya makanya kan gue ketawa karena gue nggak kenapa-napa kok, gue positif gitu. Sampai sekarang aku nggak ngerasain. Nggak ngerasain apa. OTG lah ya. Gejala fisik apa yang pertama Om rasain? Gejalanya Paling menonjol banget. paling cuman satu sih gejalanya, sariawan di tenggorokan seperti biasa. Nah, makanya pas dibilang positif kaget, kok positif gitu kan. Terus perasaan yang pertama kali dirasain itu apa? Jadi awal mulanya sebelum aku positif ya, itu pernah demam, cuma tidak menunjukkan panas, normal aja panasnya, cuma lebih ke lemes sama keluar keringat dingin selama 3 hari. Nah setelah itu indera penciuman mulai menghilang sensitivitasnya, lama-lama itu sekitar 4 harian lah sekitar itu. Ya udah setelah aku di swab dan hasilnya positif, selama positif COVID ya mungkin tidak ada gejala lebih lanjut ya, hanya pas sebelum swab aja. Gejala yang pertama dirasain itu apa? Yang pertama paling ini aja di hidung sebelah kiri ya, tapi sebelah kiri tuh hidung nggak bisa cium bau, nggak bisa cium bau. Hidung kanan masih normal, misalkan kayak hidung kiri tuh nyium bau bau mangga kan harum tuh, nggak bisa cium bau. Terus wangi-wangi kayak teh gitu kan, teh hangat kan aromanya khas tuh, wangi teh. Wanginya terus hidung kiri tuh nggak bisa cium bau, tapi lama-lama berangsur normal, pulih. Udah itu saja, nggak ada gejala panas, nggak ada gejala batuk, pilek, sesak napas, nggak ada sih. Oh berarti cuma nyium mangga? Iya, penciuman doang. Penciuman, Indra perasa normal, makanan asin, pedas, asam, manis tuh semua bisa dirasain normal. Makan enjoy aja, makan enjoy. Gimana pas respon orang-orang di sekitar tuh pas mereka tahu kalau lu tuh pasien COVID gitu? Respon mereka sebenarnya nggak terlalu kayak wah nih orang kayak jijik gitu loh, nggak gitu. Iya, nggak, kayak lebih kayak lu kena sakit biasa gitu loh, kayak sakit demam atau pilek gitu loh, kayak ya suatu penyakit, bukan sesuatu yang kayak harus dibesar-besarkan atau dianggap aib gitu. Respon orang-orang di sekitar lu itu kayak gimana setelah tahu lu itu positif COVID? Mendukung, support supaya cepat sembuh, jangan mengingatkan supaya nggak keluar, tidak menulari orang, itu aja sih. Respon Mereka Pas tahu sih kebanyakan sih mendoakan semoga sembuh dan untuk ini kan sakit yang berbeda ya, jadi nggak bisa terus datang mengunjungi, itu nggak seperti itu gitu, nggak bisa gitu. Jadi lebih ke via chat WA aja paling gitu. Kalau respon jujur ya, jujur gue nggak ngasih tahu ke orang rumah gue, nggak ngasih tahu orang tua gue, jadi nggak tahu sampai sekarang juga nggak tahu. Jadi yang tahu tuh cuman abang gue, kakak gue, sama temen gue, cuman 2 orang, jadi 4 orang yang tahu kalau gue positif. kenapa lu nggak ngasih tahu sama tim CKSB? Karena ya sama tim CKSB. Iya, kenapa lu nggak ngasih tahu ke orang tua lu gitu? Kan padahal di situ juga bisa membahayakan. Gitu ya. Enggak, karena tuh gue percaya tuh kalau COVID mental kita harus kuat. Jadi kalau orang tua gue ngusir gimana? Kan gue kayak dapat mental gue jadinya ngedown, kayak gue gitu, tekanan batin lah. Gue takutnya ya mental gue harus gue jaga biar cepet sembuh gitu. Tindakan yang pertama lo lakuin apa? Tindakan pertama, gue langsung isolasi di kamar, nggak kemana-mana, makan dibawain. Terus kalau gue keluar, kalau semuanya udah pada pergi gitu, di rumah di kamar aja udah. Tindakan apa yang pertama lo lakuin? Tindakan pertama gue ngasih tahu ke tim CKSB. Terus alhamdulillah tuh
tim JKSB sangat support ya, keren banget. Yang tim-tim yang positif langsung ditindaklanjuti, jadi kita langsung dibuatin jadwal buat swab, terus juga sama ya yang pertama ya gue langsung isolasi diri, langsung isolasi di kamar, nggak keluar. Gue keluar kalau orang rumah di kamar, jadi kan di ruang tamu kosong tuh gue jadi bisa lewat. Tindakan yang pertama dilakuin? Tindakan yang pertama dilakukan. Iya. Kayak misalkan suka jemur atau Oh ya, tindakan yang pertama dilakukan pasti isolasi kan, supaya nggak menularkan ke orang. Isolasi, vitamin yang dikasih diminum, tetap berpikir positif, pola makannya jaga makannya teratur. Memang nggak pengaruh sih ke makan, biasa aja, mungkin OTG kali ya. Oh iya. Kalau tindakan yang dilakuin sama Om Bandung gimana biar cepat sembuh gitu? Rutin minum vitamin pagi, siang, sore, terus makan yang bergizi, apalagi ya minum obat-obatan yang dari dokter gitu. Tindakan yang pertama dilakuin apa? Setelah positif, tahu positif. Iya. Ya udah, tinggal gimana caranya? Ya isolasi mandiri pasti, isolasi mandiri. Sebenarnya waktu itu agak dilematis ya, ini mau lapor RT apa enggak nih? Soalnya mohon maaf takut responnya kurang baik dari warga sekitar gitu, tapi sebagai warga yang baik kita lapor aja, ya udah gitu sesuai dengan prosedur. Dan alhamdulillah Pak RT-nya ya responnya sih baik. Nggak baik, datar biasa aja. Datar biasa aja gitu. Oh, datar. Terus kegiatan apa yang sama lo lakuin selama isolasi nih biar lu tuh nggak ngerasa boring? Oh iya, jadi kan pertama kan gue isolasi di rumah dulu kan. Habis itu gue pindah ke kayak gimana ya ngomongnya, rumah yang opan dong berarti. Boleh nggak sih? Bilangnya apa ya? Boleh kan ya? Gak apa lah, udah. Bos kita. Jadi gue dipindahkan ke rumah Om Opan dan Bu Duita. Baik banget. Jadi gue dipindahin ke situ bareng teman-teman kita yang terkena COVID juga. Jadi kita diungsikan di situ sih. Kegiatan apa aja yang lo lakuin pas isolasi? Pas isolasi gua main game, ya perbanyak skill lah, kayak skill apa gitu. Gua nonton YouTube terus gua praktekin skill desain lah, ya perbanyak skill aja biar nggak buang-buang waktu. Itu pas isolasi semua waktunya enak banget, sangat free. Terus kegiatan apa yang dilakuin selama isolasi? Kan pasti boring banget. Biar nggak boring apa? Paling kalau selain kerjaan, ada hobi. Apa? Hobi. Ya, karena ada burung jadi burung lovebird dong. Jangan macem-macem kamu mancing-mancing saya. Oke. Olahraga pastinya. Oh, olahraga. Kan selama isolasi pasti boring banget kan pasti. Yang dilakuin selama isolasi biar gak boring itu gimana? Nonton YouTube. Ya kalau internetan pasti ya, nonton YouTube segala macem. Terus Selain itu olahraga atau lebih ini sih kalau nggak nonton, selain itu nonton, main game atau berdua di rumah kan tinggal sama istri dan anak udah ngungsi dulu di rumah mertua. Ya istri alhamdulillah negatif. Terus tinggal berdua sama istri, ya paling ngisi kesibukannya kalau gue yang udah lama nggak itu tuh kayak nyuci sepatu, terus bersihin barang-barang koleksi gitu. Terus ya berjemur pasti ya, pagi rajin berjemur antara jam 9 sampai jam 10 gue berjemur rata-rata tuh setengah jam sambil main game itu di rumah. Karena nggak ada wifi itu boros banget tuh kuota internet tuh. Kuota internet beli 30 giga habis, 15 giga habis, 30 lagi habis lagi. Lumayan. Biar nggak boring ya, tapi kan biar lebih happy gitu. Iya benar. ya banyakin baca Quran lah gitu, banyak berdoa kalau gitu. Jadi selama kamu isolasi,
siapa support system lu yang paling support banget? Pertama pastinya keluarga gue mendukung banget, kayak mereka nggak sama sekali nggak bikin gue ngedown. Jadi mereka tuh tetap sering nelfon gue atau WA gue kayak gitu sih. Nah terus kedua dari tim CKSB soalnya mereka itu baik, mereka tuh keluarga kedua gue sih menurut gue. Jadi mereka tuh ngasih support gue, kayak kita tuh sampai dikasih makanan tiap hari, dimasakin sama Bu Nani. Thank you Bu Nani, love you. Habis itu dikirimin buah-buahan sama Mbak Ita, terus dikirimin jajanan sama Kak Rizka, ya ampun. Gila gimana nggak makin gitu sih. Selanjutnya, selama lu isolasi, siapa aja dan apa aja yang menjadi support system buat diri lu sendiri yang benar-benar support lu banget? Yang pertama tuh tim JKSB ya pasti lo, keren banget. Padahal kan tim JKSB bukan keluarga gue ya, kayak kok mereka tuh support banget gitu, kayak gue jadi terharu gitu. Sampai ngirim-ngirimin makanan lah, sampai dikasih uang buat perbekalan, sumpah keren banget. JKSB mantap. Yang support gue juga tuh temen gue tuh 2 orang yang sampai ngirimin habatu sauda, terus juga Enerfonse. Sebutin dong namanya, sebutin. Jangan. Hamba Allah. Ya, hamba Allah sih. Ya Enerfonse biar ya kan gue juga ngomongin ke Indomaret ya. Terus selama isolasi, siapa aja yang jadi support system? Siapa aja tuh? Keluarga lah pastinya, anak, ibunya anak, ya kan, papa saya, kakak saya. Cuman memang keluarga taunya agak belakang supaya nggak kaget kan. Teman-teman, pastinya teman kerja yang tahu. Terus selama isolasi yang jadi support system tuh siapa? Tim CKSB. Wih, mantul. Support terbesar ya pasti orang serumah, istri gitu. Terus dari teman-teman dekat, teman-teman kantor nih, teman kantor, semua saling support, semua dikirimin makanan gitu. Terus sama orang tua sih itu yang bikin semangat gitu. Terus anak juga video call sama anak tuh bikin optimis, wah harus cepat sembuh nih, ini harus cepat sembuh. Mau ngeliat anak nih. Iya, mau ngeliat anak nih gitu. Usaha apa yang lo lakuin biar cepat sembuh gitu? Biar lo tuh nggak isolasi mulu, kan bosan sih pasti. Iya, jujur gue bener-bener nggak skip minum obat dari dokter. Abis tuh jadi rajin jemur badan gitu loh setiap pagi. Abis itu ya sedikit-sedikit olahraga lah biar imun kita naik kayak gitu. Terus usaha apa yang lo lakuin biar lo tuh cepat sembuh? Ini Iya, pada yang- gitu. yang gue gue yakini tuh lu jangan yang penting tuh mental lu jangan ngedown gitu. Kalau mental ngedown, sedih terus, kayak ya suges gitu tuh, kayak aduh gue pusing nih pasti gara-gara covid, dan kayak gitu kayak ya udah kayak ngerasa lu nggak kena covid, jadinya lu kalau pusing ini paling gue kurang tidur. Jadi jangan suges gitu, bawa santai aja. Istirahat teratur, makan teratur, minum vitaminnya teratur, obat yang dikasih waktu ke dokter juga diminum teratur, olahraga. Paling olahraga ringan aja di rumah, kan kita nggak bisa keluar jadi kan mau berjemur juga takut keluar kan gitu. Ya paling dalam rumah aja olahraga. Pertama ke rumah sakit tuh kontrol di mitra keluarga, minum obat multivitamin. Terus ke Puri Cinere juga ada obat multivitamin, ada lumayan obat bagus tuh pas di Puri Cinere. Nama obatnya Oseltamivir. Setelah gue googling itu obat yang zaman dulu Menteri Kesehatan Ibu Siti Fadila Supari dulu tuh memperjuangkan obat itu biar Indonesia dapat. Nama zaman dulunya
lagi zaman flu burung, nama obatnya zaman dulu namanya Tamiflu. Tapi kalau nama di di farmasinya Oseltamivir. Itu lumayan maksudnya itu kayak antivirus, terus dikasih sama rumah sakit Puri Cinere. Kayak lumayan mahal deh itu obatnya deh. Sekali lagi terima kasih buat kantor CKSB yang udah mengcover semua biaya pengobatan gitu. Alhamdulillah bener. Terima kasih banget. Itu mahal banget obatnya. Terus yang terakhir nih, pesan apa yang bakal lu sampein yang masih menduduki menjadi pasien COVID. Terus buat masyarakat di luar sana yang belum percaya kalau COVID itu ada, Konspirasi ya. pokoknya yang lu mau sampein. Sebenarnya ya kayak gimana ya? COVID itu kan kayak virus. Virus itu kan akhirnya menjadi suatu penyakit. Jadi ikuti aja protokol pemerintah. Ya pakai masker, cuci tangan. Sebenarnya hal-hal kayak gitu sih, kayak yang mendasar aja. Kayak gitu. Terus sebagai kita juga jangan lupa support, jangan ngejauhin lah teman-teman yang terkena COVID. Kita harus benar-benar support mereka secara mental, terus kayak gitu sebenarnya benar-benar ngebantu sih. Untuk teman-teman yang masih positif gitu, ya semangat aja gitu, pokoknya iya mentalnya jangan down sih. Kalau mental down lu semuanya kena gitu, kayak jangan sedih, pokoknya semangat aja gitu. Dan yang masyarakat juga kalau bisa semangatin gitu, mereka tuh perlu semangat. Itu mereka pasti terharu banget kalau disemangatin, sumpah. Iya semangatin pokoknya, aduh. Itu pokoknya kalau support mereka tuh pasti senang banget deh. Pesannya ya masih dinyatakan plus, tetap semangat, makan yang bergizi lah ya, buah-buahan jangan lupa, berpikir positif. Dan buat orang yang nggak percaya COVID, bingung juga mau bilang apa ya, mereka nggak percaya kan prinsip mereka, tapi coba lihatlah kenyataan yang ada. Pesan yang mau disampaikan buat orang yang masih positif dan buat masyarakat di luar sana. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, paling itu. Buat teman-teman deket ya tetap semangat ya, terus jangan stres, bikin happy, terus naikin mood tuh penting banget gitu. Salah satunya dengan makanan ya. Iya. Orang kalau udah kenyang ngaruh ke pikiran bahwa happy, jangan dibawa lapar. Kalau lapar mood tuh mau pengen marah-marah aja. Pengen marah-marah aja. Kalau udah kenyang tuh mood enak gitu. Terus buat teman-teman di luar sana tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker wajib, terus jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, itu harus banget tuh. Oke, terima kasih Om. Sama-sama, terima kasih.